Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Air Project. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini channel Air Project udah bisa monetisasi bahasa gaulnya. Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman semuanya yang telah subscribe, like, dan share, komen juga. Terima kasih. Sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa. Jadi lanjut, untuk konten kali ini kita akan membahas motherboard, jenis-jenis motherboard khususnya buat CNC 3018 yang biasa saya pakai. Sebenarnya jenis-jenis motherboard CNC itu banyak. Ada Enmil, ada Pibit, terus ada juga Bonos, banyak lagi. Saya kurang tahu sih sebenarnya yang lainnya. Tapi yang sering saya pakai tuh Enmil, Pibit, terus banyak lagi. Mungkin itu aja sih. Yang ini. Terus yang pertama-tama untuk Enmil itu ada dua jenis juga, bukan dua jenis sih, tapi banyak. Cuman yang sering saya pakai ada dua. Yang satu yang single plat, yang ini double plat. Ini saya tunjukin ya. Pertama kita bahas dulu yang single plat. Enmil single plat bentuknya seperti ini, kayak pisau ya. Pisau udah itu lebih tajam. Terus kalau menurut saya sih ini lebih enakan ini daripada daripada double plat. Lebih rapi, terus lebih enak sih kalau di kayu. Di aluminium juga bisa kayaknya. Tergantung mereknya juga, merek plus jenis. Tapi ini karena emang ini yang paketan, jadi belinya yang udah satu set. Jadi yang ini dia seperti biasa, ininya 3,175 ya mili untuk diameter sengnya. Untuk di sini juga sama, dia ukurannya sama sama sengnya, karena R11 tuh ukurnya yang punya saya tuh ininya kolekannya tuh maksimal segini, jadi pakai yang ini yang paling gede. Biasanya kalau ini buat untuk kayak pemakaian untuk pembuatan dukan akriliknya ya, proses kayak melubangi kayu pakainya ini. Dulunya sih pakai ini, cuman karena kurang cocok jadi pakai ini. Untuk ininya kalau untuk feed rate nya, kalau untuk kayu kita aturnya di 10 aja, 10 untuk cutting. Kalau untuk melubangi 15 aja, yang lainnya biarin aja, ikutin defaultnya. Ini kita biasanya kayak gitu aja, saya paling ngaturnya di feed rate aja. Ini sebenarnya fungsinya sama, ini peruntukannya untuk kayu kalau saya. Terus kayu. Yang kedua, bahas Enmil double plat. Untuk double plat sendiri dia tuh si pisaunya ada dua, tapi pisaunya kayak gini. Ada yang bilang dia tuh kayak Enmil jagung ya, bentuknya kayak jagung sih. Jadi bisa dilihat, dia tuh ada dua mata pisau ya. Kalau yang tadi kan satu, ada dua mata pisau, satu sebelah sini, satu sebelah sini. Tapi untuk kayu, karena mungkin gak tahu mereknya, gak tahu apa, tapi saya kurang suka sih kalau pakai ini, berisik jadinya. Apalagi kalau kena mata ininya ya, kayak galih, kalau orang Sunda bilang galih. Ini juga jenis-jenisnya banyak ya, sama ini juga ada yang sekian mili. Yang ini juga banyak. Ini kan ada 3,175, ini 3 mili, kesininya 2,8, ini 2,2,
ini 2,2, ini 2,2, ini 2 mili. Nah ini 2 mili ya. Biasanya kalau saya cutting ke kalau biasa buat ini, buat lubang akriknya di kayu pakai ini biasanya saya, bagus hasilnya. Ini juga 18 ya 18 mili. Oke, 1,8 mili. Ini 1,6 nggak ada, hilang kan ya, hilang. Kalau yang ini 1,4. Biasa kalau buat cutting akrilik saya kayaknya yang ini 1,4, sama double plat dia. Lebih enak sih kalau buat cutting akrilik. Saran sih yang pakai yang ini aja. Kalau yang gede lebih berisik. Kalau terlalu gede berisik, kalau terlalu kecil takut patah. Ini biasanya peruntukannya buat kayu aja sih, kayak cutting kayu tapi yang kecil juga. Ini 1,2 1 mili. Di pemakaian ini biasanya saya pakainya untuk lebih ke engrap ya. Engrap ada 2 jenis juga. Kalau untuk wadah ini yang ada yang pakai raster, ada juga yang pakai apa namanya, satu lagi lupa, pokoknya satu lagi dilupa, raster apa lagi ya, lupa. Tergantung juga, kalau yang ada yang muter kan, ada yang muter tuh dari tengah ke samping, ada yang raster, ada juga yang kayak itu prosesnya garis-garis dari samping, dari atas ke bawah. Kalau untuk yang raster, biasanya kan raster yang kayak bulat-bulat kalau nggak salah, apa ya, lupa, bedanya beda juga. Biasanya sih antara 30 sampai 50 mili per second kalau untuk feed rate-nya. Bentukannya kayak gitu, paling engrap. Kalau ini engrap tulisan, engrap apa namanya, engrap bentuk ukiran apa, ukiran sketsa, kayaknya yang ini bisa. Jadi yang penting bisa PCB juga bisa pakai ini PCB. Diaturnya di 0,1.
atau enggak 0,15 yang di ininya, di sudutnya, di apa, di ukuran atasnya ini, lancikannya seperti itu. Ini terus ada lagi yang ini, sebenarnya ini sama sih, tapi gak tahu namanya, beli dari sananya Angel tulisannya, tapi fungsinya kayak bibit sebenarnya, tapi karena derajatnya beda, sudutnya tuh dia 90 derajat. Saya biasa pakai untuk ukiran motif Haltom ya, Halton. Jadi kayak apa namanya, ukirannya itu lebih kayak titik-titik, tapi kalau tergantung kedalamannya, kalau dalamnya sekian mili titik kelihatannya kecil lubangnya, terus kalau makin ke dalam makin gede, jadi kayak motifnya itu bisa kayak motif wajah, jadi banyak, jadi ya kayak mirip sama fotonya, foto asli. Kalau sketsa kan gak terlalu mirip ya, biasa pakai ini. Feed rate-nya lumayan kencang, harus kencang sih ini, soalnya feed rate saya bisa 200 ini, 200 per second, karena proses pekerjaannya lumayan lama. Jadi intinya pada motherboard ini saya bisa pakai untuk pengerjaan motif Halton ya, yang pivot itu apa sih, ini kayak pivot aja sih, cuman dia tuh pisaunya kayak ada dua. Kalau ini kan satu plat lah kayaknya. Kalau untuk ini saya khususkan untuk biasanya untuk ukiran tulisan, sketsa yang kedalamannya itu tetap segitu gitu. Kalau ini kan beda-beda tergantung modelnya. Kalau ini kan 0,1 kedalamannya, yang lebih ya, kalau lebih takutnya ya kayak yang tadi pada rompal. Seperti itu paling. Nah, yang ini kita khusus untuk kayu, biasanya untuk kayu. Teman-teman kalau bikin kayak ini ya, kalau kayak gini, saya saran sih pakai ini aja, pakai yang ini. Terus feed-nya atur di 0. Kalau untuk cuttingnya tentunya di 10 mili per second. Terus kalau untuk lubangin ya, bikin lubang kayak ini, kayak lubang gini nih gitu, aturnya di 15 mili per second aja biar cepet. Kalau lebih sih bisa aja, cuman ya karena saran saya aja. Nah, kalau untuk ini ya bisa dibilang ini untuk akrilik, tapi saya saran sih untuk bagusan sih pakai yang ini ya. Cuman kalau ini kan murah, banyak lagi, bisa berbagai jenis dan ukuran gitu, berbagai ukuran. Ini dari 0,8 sampai 3,175 mili. Biasanya pakai untuk akrilik, untuk ngelubangin kayu di akriliknya. Langsung kan kalau ini kan saya punyanya ukurannya diameter 175. Di sini adanya yang 2 mili di sini, jadi saya bisa pakai yang ini aja daripada beli lagi, sayang. Jadi intinya semuanya juga ini sengnya sama 3,175, sengnya sama. Jadi untuk yang penting dibedainnya di penggunaan feed rate-nya juga harus bedain, tergantung modelnya, tergantung kayunya juga. Takutnya keras, makin berisik, terus hasilnya agak presisi. Jadi untuk ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang gak jelas mau di komentar aja ya, di komentar, tulis aja di kolom komentar, tanyakan kalau ada masalah yang lain. Jangan lupa like, komen di bawah, share dan subscribe biar channel ini makin berkembang lagi. Seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.